ونستعين بك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai, insya Allah hari Rabu yang akan datang kita akan melaksanakan sujud syukur di bersama. Bulan berhulu kita para ulun di gereja, alhamdulillah, insya Allah besok hari Selasa, hari Rabu kita bagaimana biasa melaksanakan sujud syukur di bersama. Alhamdulillah sore hari ini kembali bisa melaksanakan tergabung kegiatan kita pada sore Senin ini. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada para sahabat, keluarga, pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam pelajaran rukun iman kita biasa rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertama beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman percaya kepada Rasulullah. Yang ketiga mempercayai malaikat Allah. Keempat mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kelima mempercayai hari akhir. Yang keenam percaya kepada takdir buruk dan jahat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman kita sudah belajar sebenarnya. Kemudian kita hari kemarin sudah sedikit menyinggung mengenai masalah atau akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib sekali seumur hidup membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini rukun iman pertama. Kita setelah kita menyatakan beriman kepada Allah, lalu membaca kalimat tasyahud, yakni membaca asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi aku bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini, kalimat tasyahud ini setiap hari kalau kita melaksanakan salat fardu ataupun sunat, dalam ayat akhir ada pernah ketinggalan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Habis itu tahiyat akhir dan paling minim. Amun kita tambahi biasanya kan kita tambah lagi kan amun kita Allahumma sholli ala Muhammad, selesai sudah. Tahiyat kita sudah selesai. Nah, 2 kalimat syahadat ini bukan sekadar dibaca. Ini harus ada melalui pertama an-nutq bilisan sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Kemudian yang kedua, iqrarun bil qalbi. Kalimat itu harus ditetapkan, ditanam di dalam hati. Jadi bukan hanya sekadar mulut saja. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amun kada ditanam di dalam hati, itu belum sempurna lagi. Maka oleh karena itu sudah diucapkan, lalu ditanam dalam hati, yakin percaya di dunia ini tidak ada Tuhan malaikat Allah, dan tidak ragu-ragu lagi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tawar-penawar lagi, itu ditanam di dalam hati. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa? Amalun bil jawarih. Bahasa kita aja, kerjakan dengan anggota. Amalun bil jawarih ini karena kita beriman lawan Allah, beriman lawan Nabi, dan apa? Dan ada di dalam kitab Allah. Oh, baju sabahiyah, amalkan. Oh, baju puasa, amalkan. Oh, baju berzakat kalau ya sampai, amalkan, ya kan? Oh, naik haji kalau ya ada kemampuan, amalkan. Sehingga kalau syahadat itu hanya diucapkan, ditanam di hati, tapi tidak diamalkan, itu kayaknya bisa membawa kerusakan akidah kita. Jadi akidah kita ini akan sempurna bila mana ada yang tiga macam: an-nutqu bil lisan, iqrarun bil qalbi, amalun bil jawarih. Nah, mengerjakan dari anggota, ya kan? Oh, ada boleh kita membunuh orang lain, ya kan? Nah, berarti kita harus bertahan ini. Kada boleh kita minum khamar, kada boleh kita berzina. Kalau kita berbuat, nah berarti kita melanggar akidah kita, dan itu kayak itu bisa ada membawa akibat kerusakan, ya kan? Kerusakannya ya memang kalau orang sudah beribadah kepada Allah, itu bahasa kita aja masih ada lagi harapan, ya kan, untuk keluar dari neraka. Kalau ya kada itu sekali beberapa ibadah, kada pernah membaca dua kali syahadat, itu sudah ada mukhalladun, bahasa kita ya khalidi dan biha, selama-lamanya akan di dalam neraka. Tiga. Pertama, nutqu bil lisan sudah, iqrarun bil qalbi sudah, amalun bil jawarih juga sudah. Nah, lalu kalau ia Nabi, ya kan, Nabi, ada pun Nabi kan, jadi syahadat kita syahadat pertama syahadat Allah, kalau syahadat Rasul. Ada pun Rasul Allah, kita percaya. Coba kalau menurut dalam jumlah yang wajib kita kenal sekarang, jumlah Nabi dan Rasul cuma 25 yang wajib kita ketahui. Padahal jumlah Nabi dan Rasul itu ada 124.000. Coba yang wajib kita ketahui hanya 22 orang saja. Jadi para Nabi dan Rasul ini la nufarriqu baina ahadin min rasul. Kita ada membedakan antara Nabi dan Rasul. Memang ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim terus saja. Kalau mengenai syariatnya memang beda. Tapi dari segi kedudukannya sebagai Rasul, jadi kita ini beda. Kawan agama lain. Kalau agama lain, agama Yahudi, ya percaya Nabi Musa aja. Lawan Nabi lain tidak percaya. Orang Nasrani ya percaya lawan Nabi Isa aja. Lawan Nabi kita kan bayar. Ada kita ini kan semua Nabi kita akui. Coba Nabi kita, Nabi yang paling akhir, ya kan? Nabi kita yang paling akhir. Bukan berarti kita menafikan Nabi, bukan berarti kita akui Nabi yang lain, tapi Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Dan apa yang ada dalam syariat Nabi kita di dalam Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan asal dengan kitab yang suci. Kalau yang kitab soalnya disinilah judul bedanya pula antara Taurat, Injil, Zabur, Quran. 3 kitab itu beda. 3 kitab itu bisa diutak-atik. Injil itu sudah berapa ribu kali direvisi ujian lain, ada ditambah, ada dikurangi. Kalau Al-Quran
kita sampai sekarang belum pernah lagi ada orang yang mau merubah Al-Quran berhasil. Karena pernah Al-Quran itu tidak ada wa idalahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami jaga. Sehingga kalau ada orang yang berubah, apa aja kan dirubah, itu selalu ketahuan, selalu kedekatan. Selalu. Coba dulu setelah kita merdeka, Jepang itu pernah pemberian, kan dia itu pernah menjajah kita Jepang, sehingga dia disuruh membayar kerugian negara kita. Dia aja mencetak Al-Quran. Tetapi tahun 50-an. Ternyata Al-Quran dicetak oleh Jepang itu ada yang salah. Berapa kontainer, berapa buah kapal Al-Quran yang dari Jepang itu dibuang ke laut. Jadi jangan coba-coba orang sekarang ada merubah Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak. Al-Quran itu mulai zaman Rasul sampai sekarang tidak ada yang beda. Tapi kalau qiraat memang beda, kalau baca aja lain-lain juga. Tapi kalau tidak ada yang berarti ada yang pro. Itu Al-Quran memang dia. Jadi kita percaya Nabi, Rasul tidak ada beda, semuanya kita balik beribadah. Nah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan untuk menyelamatkan manusia ini, manusia ini akan selamat bila pada menuruti apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang disuruh oleh Nabi kita. Bila kita menuruti Nabi, sudah dijamin kita akan selamat. Cuma Nabi itu begitu beliau meninggal, beliau mengatakan alaikum bisunnati, ika peganglah sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan di bawah itu ada khulafa'ur rasyidin, khalifah yang rasyid, ya kan, ar-rasyidin yang cerdas, yang bagus, yang baik. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita ini selalu berpegang bila ada hadis, tapi ada pendapat daripada Khalifah al-Abbad ini boleh kita pegang. Nah, kemudian pegangan kita tempat kita untuk merujuk apa yang terjadi ini sesuai ataupun kada, kita disuruh untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu naujan Nabi, harap tufikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua macam Al-Quran dan hadis. Ba idza tamassaktum bihi lan tadillu abada. Selama kamu berpegang lawan Quran hadis itu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, jadi apun ada orang membawai ada kesesambihangan, ya kan. Nah, ini kira-kira sesuailah lawan Nabi, ya kan. Nabi itu ada pernah ada sebahagian meninggal Nabi pulang. Adalah zaman Abu Bakar, kisah pelajaran dan ada kesesambihangan, ada. Umar ada, Utsman ada, Ali ada kan. Dan di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi meninggalkan salat. Salat tu ya Nabi bilang ada kau ikut berdiri berduduk, ada kau berduduk ikut berhiring, ada kau berhiring bertilatang, ada kau bertilatang lawan mata, ada kau lawan mata lawan hati. Tapi ini orang ujur lah, orang ujur bapak ya. Apa Nabi kesayangan kita dilawan hati. Allah Akbar, duduk aja digalakan duluan. Ingat aja Allah Ta'ala ya Allah. Udah aku sampai jauh ya tadi lain kerja aja ya Allah. Lain kerja aja. Lu ya kan. Maka oleh karena itu ini hadis ini disampaikan oleh Nabi karena apa yang akan terjadi sekarang zaman Rasulullah itu sudah tahu. Atau kisah COVID-19 ya kan. Nabi 1400 sekian tahun sudah ada menceritakan penyakit dalamnya, taun. Ada hadisnya.
sampai Aisyah tuh salat Aisyah Rasulullah ane tahun bertakun Rasulullah tentang tahun penyakit tahun ini juga Aisyah tuh kada terjadi kada tahu saya bertakun oh ya Nabi tahun tuh Aisyah penyakit yang dulu ceritanya tapi untuk kamu ketahui innahu adabu dengan tahun itu ada suatu masih kita ada walakin dahu coba ada pulang tadinya walakin dahu rahmatan lil mukminin coba takut itu amun bagi orang beriman rahmat ayo tapi ada kalimat bagi orang yang beriman takut dan takut itu dalam hadis Muslim ceritakan kalau melihat sifat takut lawan sifat corona ada peperangan layak tidak ada peperangan takut dan untuk kita tahu kalau ini Bapak Andre ini bekas guru di SMP ya kan nah kelas 2 SMP itu ada pelajaran ilmu pengetahuan alam ulun itu ada catatan di seluruh sifat di situ ada diceritakan kisah virus garanya corona tahun 2017 dicetak bukunya hajar 2017 jadi tahun ini kan ada corona ini kan ada barang yang baru lama sudah ada sudah radang pernapasan itu aja kayak orang influenza itu kan pernapasan jadi tadi apa kata Aisyah oh itu rahmat bagi orang beriman boleh jabat dengar tahun penyakitnya tuh kalau menurut dalam hadis Bukhari kisah jabat Nabi Daud itu pernah oleh Allah Ta'ala diberi tawaran kepada aku dia ada 3 macam pilih umarau panjang lawan terjadi kekacauan di negeri kita lawan tahun wah jadi ya Nabi Daud amun kumarau musakat badan ada bebejuk ya kan wah amun kacau kalau dibilang jadi apa ya Allah ya amun kacau pilih tahun dia nah bujur ya tadi ya siap ya Ta'ala siap ya Daud juga terjadilah hari itu tahun ibu Nabi Daud berwasiat beisukan belum gelicir matahari sudah 70.000 orang yang meninggal berapa jam ya kan oh kalau mau baca di hadis Muslim itu lagi dan kisah tahun Jawa Bani Israel itu sadis lagi ada peperangan ini orang di jalan tabau orang di pasar tabau orang di warung upah jakaya itu warung wawar itu ada payu lagi siapa lagi orang nggak ke warungnya ya pemandangan di warung wawar orang mati kalau mati ada payu lagi orang ada dagangan terwoi ini ya Allah ini dagangan kan di baju baru tuh bisa ada baju baru orang mati ada jadi kan ada peperangan tahun ini ada peperangan tahun ada peperangan tahun nah lalu tadi bagi orang yang beriman rahmat pertama bila beriman itu berarti beriman Allah ya kan beriman Rasulullah beriman malaikat Allah beriman kitab Allah beriman hari kiamat beriman qadar dan qadar oh tahu iya sudah di antara rukun iman berarti amun dia aku kada karuna bima takdir Tuhan kada amun kada Tuhan menakdirkan aku apa iya pun beriman nah di dalam payah jadi iya dan ada beriman ya kan tapi kada beriman bujuran dan ibadat aja ya ubah cara ibadat hujan itu belum hujan lagi hajar mendengar guntur mudah gelitiran hajar itu sebalap hajar mendengar terjadi kerungut galuk sudah timbul sudah himbauan jangan ke masjid jangan ke langgar jangan bebacaan jangan padahal ya ingat ulun almarhum guru ada tuh waktu 4 guru di Pahampakan ujar sidin ibadat hari hajar marah mari ada pengerangan hujan lagi ada peperangan hajar butur sedikit ada peperangan ribut lagi ada peperangan hujan lagi kaidah dulu hanya menutup sedikit kada keluar meluan ideran aja ya meluan kan jadi di sini kita orang beriman mendengar takut rahmat tenang aja ada perlu takutan ya kan kada bergerak ya kan ada pasti juga kita kada ya kalau dia takdir ya kada
Nah, disinilah ujar berarti kita hidup ini yang sangat penting itu adalah ibadah. Bila ibadah tidak apa-apa, ya kalau kada beberes ia beribadah tadang, kada berduit ia beribadah tadang, laki berbini ia beribadah tadang, ya Allah. Ia beribadah tadang aja, ya Allah. Ini belum apa sudah amuk, ya Allah. Tapi ini itu saya orang benar. Ini kisah ya, kisah baik ya kan. Berik ya guru ini, maaf guru ini berik dapat beres. Pegawai kantor camat dari kantor penerangan dari dapat beres juga. Ada yang berlucu lawan bini ya lagi guru di kisah tapi ya kisah bujur bisa ada. Nah kau aja tuh. Tadi dia abahnya bu ini kantor ibu gajian jadi upah dia kami buat ancak sepeda motor. Marah ambil bini berdua. Dalam hati membawa dia lama berarti alam. Upah sarik. Jadi sarik benar lah gini hawas kayak bila datang nih aja ya lah bila datang lagi belum apa sepatu lagi kalau tadi berjalan rambut bulik ya atau pasal jalan lagi tahu aja membawa lamak nih belum amuk belum dia lah nah kau aja ada apa yang berdengar aja ini punya kada buat ajak sepeda motor aja berjalan lagi aku membawa beres aku bawa ke pasar aku jual aku bawa pakan lawan duit ya aja bawa ya lah dia lah jadi aku dia beriman tuh tandang leher sehingga menjadi beda pak aku jadi tahun sabirat sabar muhtasibat berharap rahmat Allah Ta'ala ada apa ya kan ada apa kita hidup di dunia ini bisa sakit ya kan bisa sadar bisa kena musibah bisa apa-apa itu apa orang di dunia ini udah dunia daru balain ya Tuhan ya Nabi dunia ini tempatnya cobaan dunia daru fitnatin di dunia ini banyak fitnah dunia ini daru fitnatin coba-cobaan amun hadap nyaman jangan berbeda di dunia tuh lihat yang dikubur tuh nyaman bener dikirakan bayar listrik ada lagi umat bakal kerodaan nggak tahu lagi ya dalam kubur ya lah jadi kita di dunia di dunia ini kayak gitu pak ya kan biasa ada habis bulan kita pemikiran bayar listrik ya kan awalnya bertelepon bayar telepon ya awalnya berpam bayar pam ya kan ya kan awalnya kayak besi sepeda motor bayar pajak sepeda motor awalnya bermotor bayar motor macam-macam di dunia ya kayak itu ya ada kawas sudah ada selalu bayar listrik ada kawai ya berlistrik kita awal anak ada berlistrik bukan ada bayar listrik pakai kalau benernya dia udah kirakan lagi ya lah jadi kita di dunia ini yang pertama beda dulu ibadah. Bila kita beribadah, bujur-bujur beribadah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikr. Orang beribadah akan selalu tenang, ya kan selalu tenang. Jadi kita ada apa di dunia ini? Selama kita hidup di dunia apapun yang akan terjadi, semuanya solusinya ada asal dengan ibadahnya. Ya kan ada aja itu aja lo nasa jangan menuruti hawa nafsu aja, ya lo. Bersuara beribadah menuruti orang ada kulkas kalau orang kulkas juga ada kawa. Kita lihat kita udah ada kulkas, alhamdulillah. Tapi ini kita ada harus alhamdulillah ya kan. Tak ada bau kulkas sesat, tak ada bau baju bila jatuh surat lebar berapa ini 500 es ada juga. Ya apa? Pokoknya di dunia ini bila ia beribadah lalakian ke Tuhan, ke Adon, pejabat ke siapa orangnya bila beribadah baik. Maka oleh karena itu kita disuruh untuk belajar mempelajari ilmu akaidul ibadah. Inilah wajarul akibatnya sekarang. Kalau dahulu nih kayak bacaan di lagar, bacaan di masjid itu pasti belajar sifat 20, belajar dikit. Kalau ini sekarang jarang kalau bacaan masalah sifat 20, masalah kita jarang orang. Ya tafsir, hadis, ya. Kalau dulu ada itu, ada apa? Sampai aja dulu di kampung ini kadenya kayak kita ini bang itu kampung kita di Sunyi Allah kita kasih di aja lagi dah jalan yang kita lalui ini lah luar biasa licak benar di 4 licaknya ya kalau kita butuh royong bahari kasih tuh kawan kepandakan penabang jior ya Allah nabes
betulnya kami tukarakan orang para SMP deh, apa Ahmad deh, apa Muhammad, apa dia tahu, ya Allah, kalau kami membetuin ibu kita deh, tahun berapa kan itu kan juga 90 berapa kan saya dicap pada nyamuknya subhanallah, ya kan, tapi lagi ini alhamdulillah ada lagi udah tarang, belaku jabat, jalan jabat, ada kawas sigit jabat, di sigit kita tuh lagi masjid buruk kita kasihan benar, ya kan, kasihan benar, sama di mana-mana kita ada kayak kita aja. Jadi dia dulu coba berhari itu orang belajar akal Idul Ibad ini merupakan satu kewajiban. Dan orang buta huruf belajar. Wah, orang buta huruf itu takut dia. Jadi jangan coba-coba berada di Tuha itu kayak Tuha itu buta huruf kan sebenarnya, tapi tak boleh hasibat 20 menderit deh. Menderit deh, tahu benar dengaran nabyu malaya likubi jalawazat tahu tanah jauh ta'ala agar alih tahu la balaya la tasira di sini tahu abu doa ini tak boleh akan ujub terara. Bagi dia ujub dia orang kita berhari wujud artinya ada Allah Ta'ala, tahu Allah Ta'ala itu ada, dan Allah Ta'ala itu ada di pada kan ada pernah jauh lawan kita, ya kan, dan penolong lawan kita kalau kita minta tolong, dan menyelamatkan kalau kita minta selamatkan, walaupun kita di pada berjalan aduh luar biasa bari kajang berismi kalau musim begawi ibak rasa lawan bentar kalau di mana duduk nyamuk bedayau turun sedikit saling bedayau geringan lawan bari kada ada kayak ini puskesmas di mana-mana kada ada kayak ubah kada ada orang bari bila besukan kan ada kayak di warung yang banyak jauh mencari warung sehingga di rumah dipaksa menjelang keladi kah, menjelang mobil, menjelang pisang kah, apa kah, barang apa, pais kah, ya lah. Kada kayak ini kakanakan, tukar ini tak apalah belajar tukar ini makanan ringan ini segala ya karena ini kalau beri kan ada bilaran lah kami makan. Bener. Nah, kayak bah di rumah cari biliran, padahal biliran itu tahu makanan ular. Ini biliran halal apa itu dah dia masih biliran. Panas biliran itu beri ya. Biliran mundur juga, aduh, mundur ya. Jadi makanya belimbing itu hijau lagi rambutan tuh kada yang belum habang hijau udah dimakan. Wih, ini rambutan masak aja belum masak sedikit parah ya sudah. Lalu beri. Beri tadi kan. Nah, dia dulu kita berhari itu hidup alhamdulillah. Lalu timbul pertanyaan apa kalau dia orang berhari ibad harap. Disinilah dia dulu orang WNI gair kalau batik lalu harus ibun kuat. Ibun ini bisa fisik kuat ya Allah. Ujarudun ibun kuat, abun iban kuat. Bagus ya kan, ibon dia kuat, tenaga dia kuat, begitu dicek jantung kuat, begitu dicintai dicek darah normal, begitu cek ginjal semuaan normal semuaan, cek darah normal sebentar, iban tak normal lah. Nah ini kan, nah ini bila jadi ibannya normal tuh Allah Akbar, udah bilang normal ibannya tuh pelujur sudah, ya Allah. As-salatu khairum minad naum. Ujarul ya. Nah, ini teruji ibadahnya tak kuat atau tak kada. Ujarul bila iban kuat, ibun kuat, subhanallah luar biasa. Artinya apa? Kuat jasadnya, kuat tenaganya, kuat juga ibadahnya. Variannya apa? Ibadahnya kada kuat, tapi ibadahnya kuat. Kada ada manfaat apa-apa. Percaya, kada akan menolong, kada akan salahkan. Amun kada dua Jepang labah, ya Allah. Ibad ya labah, ibad ya labah. Pada uyuh, aduh. Soleh saya lihat ya Allah. Pak boleh karena itu. Pertama kali Nabi disuruh akan datang lawan Tuhan, karena Nabi kan dunia ini dapat bayola, bauliki, baendeki, manusia supaya dibuati manusia ini otaknya, akalnya, hatinya dibuati ibad. Kan
ada lagi dipadahkan supaya sehat, supaya buat guring, supaya jabat ini, supaya sugih. Ada, tapi ternyata begitu Nabi diutus oleh Allah, apa? Walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an i'budullah. Jadi disinilah ujarulun kita ini sekarang manusia kata kabawajud dan dunia ini, ya disinilah dapat kita ini kadang-kadang itu masalah keibadah, masalah akidah kayaknya itu sudah banyak yang terabaikan. Akidah banyak. Sehingga kalau menurut dalam buku ini pelajaran apa buat dalam kitab Islam kita, fikih Islam kita, kalau kita punya anak umur 5 tahun, wajib anak kita tidak basic Nabi karena Nabi Muhammad. Lahirnya di Makkah, wafatnya di Madinah, abahnya Abdullah, ibunya Aminah. Wajib tuh. Wajib itu udah ada boleh tidak mengatakan Nabi, sudah kan? Dikenalkan nama Allah, dikenalkan nama Nabi. Ya, ini kan bisa lagi, ini harus ini supaya kita ini tahu bahwa saja dalam akidah itu mengenal siapa Nabi kita, siapa Tuhan kita. Kembali. Lalu kisah ibad ini tadi, memang kalau kita wayang ini beribadah di sini kan ada masalah. Coba bayangkan di zaman Rasulullah, sahabat itu untuk beriman kepada Allah, terutama kalau mendengar kisahnya Sayyidina Bilal bin Rabah, pengorbanannya, perjuangannya luar biasa. Ini jadi pelajaran oleh kita. Kita ini kadang peperangan luar orang Arab jauh benar ya kan, termasuk parahnya aja gitu, Syarq al-Aqsa, artinya tempat timur yang paling jauh adalah termasuk Indonesia, jauh lewat Arab. Tapi alhamdulillah kita ini berkat orang-orang pedagang dari India, pedagang yang datang dari Yaman, datang kepada kita ini menyebarkan agama Islam. Dan masuk agama Islam kita kan ada pengorbanan apa-apa. Coba pun kayak kisah jabat sahabat Bilal itu hadap beriman karena dia seorang budak, seorang hamba. Dia ini harus mendekam dalam penjara, bukan penjara, di rumah dikurung oleh tuannya. Bila malam dipukuli, bila siang dijamur di atas batu, ya kan? Nah ujarulun awun kita ada peperangan lawan Bilal. Dan Nabi itu mengatakan waditu ad-ara ikhwan di jabat Rasulullah. Aku dia menjadi saudara, cakainya kawa sampai melihat saudara-saudaraku. Waditu ad-ara ikhwan. Ada lu ikhwanu ya Rasulullah. Apakah kami ada saudara tiada Rasulullah? Kata ujian Nabi, antum ashabi, ikamni sahabatku, saudaraku tuh kaidah ada akhir zaman dia beriman, percaya lawan aku, padahal kada pernah melihat aku. Kita ini kan biasalah melihat Nabi kada pernah, ya kan? Kada pernah datang di kita, kada pernah melihat Nabi. Tapi kadang kau berarti bisa masuk beriman kepada Nabi padahal kada pernah melihat. Sehingga menurut ceritanya dalam hadis Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat, hai malaikat, apa itu malaikat? Hai, apakah ada apa namanya hambaku di dunia? Oh iya berzikir, oh iya baca Quran, oh iya sembahyang, oh iya puasa. Biasalah ia melihat aku kada biasa. Biasalah ia melihat Nabi kada biasa. Kenapa dia bisa beribadah? Di dalam jalur maka oleh karena itu kita orang beribadah, seperti kita ini, kita bersyukur alhamdulillah. Cahaya kita mungkin dirahadi Allah Ta'ala kan jadi orang beribadah jadi. Jadi kita ini pertama dulu syukur, sujud syukur, alhamdulillah jadi orang beribadah, alhamdulillah jadi orang taat,
Alhamdulillah jadi orang yang mau mendengar kebaikan. Alhamdulillah kita dibawa mengikuti apa yang didoakan oleh Nabi, ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali belajar akidah, belajar tauhid ini adalah merupakan kewajiban fardu kifayah. Kada boleh tidak. Abahnya belajar bisa, anaknya belajar juga. Harus belajar. Anaknya belajar, cucunya belajar, kada bisa di masa kita aja ini berharap orang lain. Nah coba ujian dulu belajar ini sistemnya sudah berubah. Kalau bari belajar sifat 20 mulai ujur, tidak, baka, mukhalafah, ya mutalaki nafsi, tak orang tua buta huruf sistemnya berapa. Sekarang karena sudah dunia baju, kita pun bisa membaca tukar bukunya. Ya kan? Tukar tukar bukunya dibaca bisa paham kita kan yang ada paham tinggal lagi lah pada kada mengerti betapun lebih kada mengerti di dalam buku ini ada sifat tafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat fa'ali, ada sifat ma'anawiyah. Ulun kada mengerti bisa dijelaskan pengertian nafsiyah ini apa yang dimaksudnya, apa hiyal halul wajibatul lidzati ma'adamati zatu ghaira mu'allalatin bi'illatin. Ada dijelaskan, bisa dijelaskan. Oh nafyu la yaliku jalla wa azza sifat salabiyah. Apa maksudnya? Kita bisa menghapun belajar, ya kan? Jadi nah sekarang tuh tinggal kita aja lagi. Kalau kita mau sekarang lebih mudah, ya kan? Lebih mudah. Jadi kembali perlu ingat kepada Bapak Ibu saudara taat, siapa yang anak umat sujud syukur, zikir bersama, hari Rabu yang akan datang kita akan melaksanakan sujud syukur. Dan perlu ingat lagi, kita hidup silalakian, bidian, Tuhan, atau fakir, miskin, kaya, semuanya sama. Yang menentukan buruk dan baik bukan orang kaya, bukan orang pejabat, bukan seorang raja, bukan perdana menteri, tapi bila ia beriman. Bila mati beriman, selapa. Bila ia kada beriman, jadakan mati, belum mati lagi bila kada beriman ini. Percaya, ya kan? Karena itulah tadi kita berdalam banyak sekarang salah-salah sedikit begentung, salah-salah sedikit minum bebaygun, salah sedikit pokoknya itu kan akibat karena kekosongan ibadah. Tapi apabila kita ada punya ibadah, kita akan selamat. Dan ini sudah dijelaskan Al-Quran, hadis. Kita tinggal lagi bagaimana hidup supaya iman kita ini selalu ada di dalam diri kita. Dan Nabi menjangan dan kita nambah ibadah, alhamdulillah, jangan merasa puas lah. Kenapa? Tapi padahal al-ibadu yazid wa yanqus. Ibadah itu bisa bertambah, ibadah bisa berkurang. Ibadah bisa ada, ibadah bisa hilang. Sehingga kita berallahumma inni a'udzubika. Nah, apabila itu ya kan, Allahumma inni a'udzubika min awwalil kufri wal faqri wa adabil qabri. Karena begitu orang berdoa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Bisa ujian Nabi, bisa umat kutuk kayak Nabi suka keibat kabarian kafir besukan keibat. Tapi benar begini demikian. Oleh karena itu jaga iman kita. Kalau boleh simpulkan pertemuan kita hari ini sebelum masuk pada masalah kita berdebat ini, pentingnya iman yang harus kita miliki. Ada boleh tidak? Sepintar apapun orang ini sudah S2 kah, S3 kah, doktor, profesor kah, apapun ya kan, itu yang menentukan diri manusia ini bukan jabatan, bukan bakatnya, bukan hartanya, tapi ibadahnya. Sehingga menurut cerita ya dalam kita cerita kisah Fatih, dalam kisah Mukhtar dan Nasir, begitu kita di dalam kubur, 3 langkah oleh Mukhtar pergi, datanglah malaikat Mukhtar dan Nasir, dan apa yang ditanyakan pertama, barang siapa Tuhan kalian? Dan siapa Tuhan kamu? Karena bertakut berapa anak pian, berapa bini pian, mengalami pian tetap punya berapa amas tapian punya, ya Allah.
Oh sampai kasih kuah di dia ada. Berapa pian isi pahumaan, berapa pian berpulangiur. Tadi ditabung itu, tadi taburangan marab buka. Ujungnya apa dari Allah. Dia kaidah yang ini kisah di dunia. Ya ada salah lagi kisah di kubur, di dunia lagi banyak manusia dan kalau pada daun Allah. Ya Allah, apalagi kita sudah di dalam kubur. Apa